Shalom. Setiap orang pasti punya banyak masalah. Masalah yang dihadapi setiap orang selalu berhubungan dengan kasih, perhatian, dan kebutuhan hidup. Orang yang tidak mendapat kasih, perhatian, dan kebutuhan dalam hidupnya itu dikategorikan sebagai orang yang haus. Nah, terus gimana ciri-ciri orang yang haus itu? Yang pertama yaitu iri hati, dengki dengan orang lain yang lebih berhasil. Orang-orang kayak gini tuh selalu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurut dia lebih baik daripada dirinya. Lalu dia merasa kurang dan kurang terus. Maka itu bisa disebut sebagai orang haus. Yang kedua yaitu sering bertikai atau bertengkar, atau yang menimbulkan perpecahan. Nah, ini perlu diwaspadai kalau orang-orang yang senang bertengkar atau bahkan suka memecah belah, berarti itu orang itu haus dalam apapun lah, dalam hidupnya. Kan tadi kan dibilang orang haus itu tidak mendapatkan kasih, perhatian, dan kebutuhan. Ketiganya itu nggak terpenuhi. Jadi dia itu merasa haus dengan cara apa? Dia buat masalah dengan orang lain. Itu kan ada juga artis yang kayak begitu. Dia cari popularitasnya dia dengan cara apa? Cari masalah dengan orang lain terus. Bahkan dia sampai kena panggil polisi juga kan. Dianggap apa? Mencemarkan nama baik atau gimana? Itu kan juga orang haus. Yang ketiga, ciri-ciri orang haus itu apa? Yaitu kepahitan yang mengakibatkan sakit hati. Gak cuma sakit hati, kepahitannya itu juga menyebabkan sakit tubuh, bahkan sakit jiwa, kayak contohnya depresi dan lain sebagainya itu. Selanjutnya yaitu putus asa, karena orang itu gak pernah puas dengan apa yang dicapai itu, sehingga mengakibatkan hidup seorang itu menjadi penuh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan kekecewaan di antara hidupnya itu. Terus yang terakhir, ini yang paling ulti dari antara yang lain-lain, ini benar-benar haus, yaitu orang bunuh diri. Banyak orang kaya maupun artis-artis maupun selebriti itu yang meninggalnya itu sangat tragis karena bunuh diri. Biasanya karena dia haus terus akan kekayaan, tapi mungkin dia sampai kehilangan pekerjaannya, atau karena tekanan seperti di Korea itu, industri K-pop itu kan banyak artis-artisnya itu yang akhirnya bunuh diri dengan tragis. Mereka biasanya terlalu dituntut lebih yang mengakibatkan mereka merasa haus dan haus, karena selalu muncul ya idol-idol baru biasa di Korea itu. Nah, terus gimana sih cara mengatasinya itu? Simpel, satu, tapi ini susah sih untuk melakukannya terkadang, yaitu datang dan bertemu pada Tuhan Yesus. Di Matius 11 ayat 28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ini juga contoh lagi pada percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 1-42. Di situ Tuhan Yesus itu bertemu dengan seorang wanita Samaria yang sedang ada di dekat sumur, dan ia minta air.
Setelah dia minum, Tuhan Yesus minum itu, Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, maksudnya air dari sumur itu, dia akan kehausan lagi. Tapi barang siapa yang minum air hidup, maka tidak akan kehausan lagi. Nah ini, apa yang Tuhan berikan kepada orang yang datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu ada di Yohanes 4 ayat 14. Di sini tuh diawali dengan kata barang siapa. Kalau barang siapa itu pasti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gak peduli latar belakangnya ataupun tingkatan imannya sampai mana. Bayi kah, anak-anak kah, remaja kah, atau dewasa kah tingkatan imannya. Tuhan gak pedulikan itu. Terus di situ ada kata minum air yang kuberikan. Itu berarti apa? Kita itu menjadi mata air dalam, maksudnya Tuhan itu menjadi mata air dalam hidupnya. Yang juga berarti Roh Kudus akan memimpin, mengajar, dan mengingatkan. Seperti yang ada di Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kalau mengajar itu yang kayak apa? Mengajarkan segala ketetapan Tuhan. Walaupun kita sudah tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi kan kita kan ya tetaplah sebagai orang Kristen kita juga harus bermoral kan. Jaga semua 10 perintah Allah itu nggak dibatalkan ya. Yang dibatalkan adalah sekitar berapa itu ratusan aturan turunan dari situ. Lalu mengingatkan itu yang kayak apa sih? Mengingatkan kita atas segala dosa dan perintahnya yang harus dilakukan, karena di dalam iman Kristen semua dosa itu kan sama. Pasal 23 ayat 3 itu kan bahwa Roh Kudus akan meluruskan jalan hidup kita dan menyegarkan jiwa kita. Cuma Roh Kudus yang bisa memuaskan dahaga jiwa seseorang dan juga membaca firman Tuhan setiap harinya itu. Dan Roh Kudus akan memimpin, mengajar, dan mengingatkan dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Di Yohanes 4 ayat 14c dikatakan, yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita dan kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka 1 Korintus 6 ayat 19 yang kata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, akan terpenuhi di dalam hidup kita. Nah ini gimana sih caranya untuk menemukan itu? Yaitu ada persekutuan dengan Tuhan setiap hari dan juga membaca firman Tuhan, sehingga kita memiliki kerinduan seperti yang diajarkan oleh Bani Korah di dalam Mazmur 42 ayat 2-3a yang berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Terus apa sih tandanya orang yang dipuaskan? Yaitu ada sukacita dan ada damai sejahtera. Dan ini apa sih orang yang dalam hidupnya ada sukacita dan damai sejahtera? Yaitu orang itu tidak akan takut atau khawatir, seperti yang dikatakan di Mazmur 27 ayat 3. Dan yang kedua, tenang dan tidak ada pertikaian, seperti yang ada di Yesaya 11:6 ayat yang ke-8. Nah ini yang terakhir, apa sih yang diperoleh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau dipuaskan? Yaitu kita itu bisa diberkati untuk menjadi berkat, seperti yang dikatakan di Yeskiel 47 ayat yang ke-12. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.